Udah ya, udah saya record. Nah, jadi satu elektron dari nitrogen berikatan dengan satu elektron dari fluor. Jadi baru kita tentukan PEI-nya berapa. PEI itu apa sih? Pasangan elektron ikatan. Ada satu pasangan ya, berarti dua. Dua elektron ini kita hitung satu PEI. Ya. 1, 2, 3. PEB-nya ada berapa? Ada 1. Ya. Kalau kayak gini domain elektronnya berapa? Domain elektronnya 4, Bu. Tapi dia punya 1 PEB. Ya. Lalu bagaimana ini bentuknya, Bu? Seperti yang saya sudah bilang, kalian harus hafalkan tabel yang ini. Minimal kalian hafal yang ini. Domain elektronnya berapa dan bentuknya seperti apa. Tanpa ada PEB-nya dulu ya. Jadi domain elektronnya aja tanpa ada PEB-nya. Kalau domain elektronnya 2, bentuknya linear. Kalau domain elektronnya 3, trigonal planar. Kalau domain elektronnya 4, dia tetrahedral. Kalau domain elektronnya 5, dia trigonal bipiramida. Kalau domain elektronnya 6, dia oktahedral. Kenapa sih Bu bisa seperti ini? Karena atom-atom yang mengelilingi, atom-atom yang ada di senyawa itu membentuk geometri yang ada tertulis di sini. Contohnya domain elektron yang jumlah domain elektron yang 4. Dia bentuknya tetrahedral, jadi seperti ini. Bisa terlihat ya? Ini tetrahedral. Jadi domain elektronnya 4 ya? Berarti ada 4 pasangan elektron ikatan. Kita lihat di sini. Nih yang ada garis abu ini, dia menandakan pasangan elektron ikatannya. Ya, domain elektronnya ini tuh. Ada 1, 2, 3, lalu yang saya di sini 4. Jadi dia bentuknya tetrahedral seperti ini. Ya, kalian juga harus bisa membayangkannya. Baru bisa menentukan bagaimana sih bentuk molekul dari geometri molekul tersebut. Ya. Lalu tadi kalau NF3 itu seperti apa, Bu? Kan domainnya 4. Tapi dia punya 1 PEB. Ya. Seperti di video sebelumnya, berarti ada 1 atom yang lepas ya, yang ikatannya nggak ada. Nah, menentukan yang lepas itu yang mana ya, Bu ya? Yang ikatannya nggak ada. Apakah yang di sini atomnya, di sini, atau di sini? Menurut teori FSFPR, yang hilang itu, yang tidak ada atomnya, yang sudutnya paling jauh. Yang sudutnya beda sendiri kan atas ini ya. Oh, berarti PEB-nya dia ada di sini. Sebentar. Kan tadi asalnya seperti ini. Terlihat tidak ya? Semoga terlihat. Tadinya tetrahedral harusnya karena domain elektron dari NF3 itu 4. Tapi dia punya PEB. Oh, berarti yang beda sendiri sudutnya yang lepas, yang ikatannya lepas. Jadi bentuknya bukan T. Kemarin ada yang bilang T karena kalian melepasnya pasti di bawah sini. Kan ini seperti T ya jadinya. Bukan ya, yang ikatan yang kalian lepas tuh sudutnya yang beda sendiri. Nih, berarti yang atas. Jadi bentuknya adalah trigonal planar. Bukan trigonal planar, maaf. Trigonal piramida. Ya. Kenapa saya bilang kalian hanya hafalkan yang tetrahedral saja? Karena ketika kalian sudah berpikir, oh ada PEB. Jadi saya cabut 1
PEI-nya. Kalian bisa memperkirakan ini tuh bentuknya apa ya? Oh, ini bentuknya piramid. Bentuknya piramid ada 3 garis seperti ini, berarti trigonal piramida. Seperti itu. Nah. Ya, itu saya tentukan secara struktur Lewis. Kalau secara tipe molekul, ini jauh lebih gampang. Tipe molekul itu kan AXE ya. A itu jumlah atom pusat, X itu jumlah atom yang berikatan dengan atom pusat, E itu pasangan elektron bebas. A-nya atom pusatnya NF3, atom pusatnya N, ya jumlahnya 1. Elektron yang atom yang berikatan ke atom pusatnya. Kita lihat, oh di sini nih yang F ini nih yang berikatan dengan N, F-nya ada 3 buah. Berarti yang berikatan itu ada 3. E itu PEB-nya ya. Tanpa menggambar struktur Lewis bisa saya tentukan pakai yang ini ya. E sama dengan setengah elektron valensi atom pusatnya. N itu 5. F itu, minus ikatannya ya maksudnya ya. Elektron valensi N itu 5. Dan jumlah atom yang berikatannya 3. Berarti E-nya itu adalah setengah kali 2. Oh, 1 ya PEB-nya tuh. Jadi kalau kayak gini, tipe molekulnya seperti ini, sama ya, sebenarnya dia itu domainnya 4. Tapi ada PEB 1. Saya sekarang mempraktekannya pakai pensil ya, karena di rumah kalian tidak ada molekul seperti ini. Di rumah kalian pasti adanya pulpen atau tip X. Domainnya 4, bentuknya tetrahedral. Tetrahedral berarti kita bentuk dulu piramid seperti ini. Lalu ada puncaknya seperti ini. Ya, ada PEB 1. Kalau ada PEB 1, ada 1 ikatan yang lepas. Cari yang sudutnya beda sendiri. Oh, si ini nih yang memuncak ke atas ini. Saya ambil. Jadi bentuknya trigonal piramida. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut bahas yang SO2. Boleh lewat chat, boleh nanya langsung. Sunyi. Sunyi ini antara 2 kemungkinan ya. Bingung. Atau bingung banget. Betul. Marsius, Ibu berarti kita menentukan bentuknya setelah dikurangi PEB? Iya. Tapi kalau misalkan si senyawa itu nggak punya PEB ya udah kita menentukannya. Nih, misalkan saya punya CH4. Mau ingin ke toilet, oke. Saya punya CH4. CH4 ini dia nggak punya PEB. Dan diketahui domainnya 4. Ya udah PEB-nya nggak usah kita perhitungkan. Tapi ketika suatu senyawa punya PEB, kita tentukan dulu bentuknya harusnya seperti apa ya. Kayak gitu. Oke, sunyi senyap. Saya lanjutkan ke SO2. Kemarin tuh banyak yang bingung. Bentar.
Bentar ya. Kemarin tuh banyak yang bingung bertanya kepada saya, SO2 tuh seperti apa, Bu, bentuknya? Ya. Ini saya hapus ya. Nanti kan bisa kalian lihat lagi di YouTube. Di sini SO2 saya menentukannya langsung pakai tipe molekul ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Bu, bentuk SO2 jadinya seperti apa ya? Dan saya jawabnya coba gambarin Lewisnya dulu. Jadi kalian jangan terpatok. Kalau tipe molekulnya kalian nggak tahu, kalian nggak bisa jawab. Coba dulu gambar Lewisnya. Saya di sini gambar SO2-nya dari menentukan geometri molekul SO2-nya dari tipe molekul ya. SO2. Atom pusatnya kita lihat di sini. Atom pusatnya pasti yang jumlah atomnya itu sedikit, S berarti ya. Ya udah, atom pusatnya jumlahnya 1. X, atom yang berikatan dengan atom pusat. Ada berapa jumlahnya? Kita lihat di sini, oh O-nya ada 2. Berarti ada 2 atom O yang berikatan dengan atom S. Jadi AX2. Sekarang dia punya PEB nggak ya? Kita coba cari. Setengah dikali S itu golongan 6. Ya, elektron yang berikatannya ada berapa nih? Ada 2. Dilihat dari sini. Setengah dikali 4. Hasilnya 2. Oh, dia tipenya AX2E2. Berarti domainnya ada 4. PEB-nya ada 2. Nah, tadi Marsius, yang seperti Marsius bilang, Bu, berarti kita menentukan bentuknya setelah melihat PEB-nya ya. Ini kan ada PEB nih CSO2, jadi iya kita harus perhitungkan dulu si PEB ini mempengaruhi bentuknya nggak ya. Kalau domainnya 4, saya pakai pensil nih ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini kalau domainnya 4. PEB-nya 2. Oh, berarti saya cabut yang tentunya yang ini dulu yang terlebih dahulu ya. Dan saya cabut ya udah salah satu aja dari sudut dari ikatan-ikatan ini. Karena kalau kalian lihat di datanya, di data geometrinya, sudut 3 ini tuh sama besarnya. Jadi saya cabut aja salah satu. Oh, bentuknya apa nih? Bentuknya bengkok ya. Kalau seperti ini. Jadi tadi kan kayak gini ya, tetrahedral. Ada 2 PEB, saya kecabut 1. Cabut lagi 1. Oh, jadinya bengkok. Ya. Kemarin ada yang jawab band ya, saya betulin ya. Masalah bahasa itu aja. Tapi ketika ada pilihan ganda dan kalian nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesianya juga bahaya. Ya, jadi band itu bengkok. Itu untuk SO2. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke contoh soal ini? Sunyi, senyap. Halo, halo juga. PEB-nya, ya ada baik. Maaf, saya bacakan dulu ya pertanyaannya Agnes. Bu, halo, menggambar geometri molekul yang ada PEB-nya, apakah PEB-nya harus digambar lagi atau nggak usah? PEB-nya harus disertakan. Jadi kalau misalkan, kan kemarin saya minta gambarkan geometri molekulnya ya. Saya gambarkan di sini ya, SO2 ya. Kan bengkok, berarti dia kan kayak gini.
Ini O, satu lagi kayak gini. Ya. Bu, kenapa ini ada ikatannya 2? Apa ada rangkap seperti ini? Lihat lagi struktur Lewis-nya, SO2 itu satunya koordinasi, satunya rangkap. Nah, betul kata Agnes harus digambar PEB-nya. Tadi tuh berapa sih PEB-nya? 2 ya? Berarti kita gambarkan di atom pusatnya itu ada 2 PEB kayak gini. Seperti itu. Atau mengikuti geometri molekulnya. Kan harusnya dia tetrahedral. Tetrahedral berarti satunya di atas, satunya di sebelah sini. Jadi ya harus digambar ya PEB-nya juga ya. Seperti itu Agnes. Bu, kalau tahu cara koordinasi atau PI. Oh. Nah, ini tuh sudah saya bahas di latihan soal ya. Tapi latihan soalnya memang belum saya upload karena belum diedit. Intinya kapan kita tahu dia koordinasi atau dia saling berikatan? Umumnya unsur-unsur periode 3 yang mengalami ini. Yang unsur-unsur periode 3 yang mengalami pasangan elektron ikatan dengan oktet berkembang. Ya. Lalu yang koordinasi seperti apa, Bu? Umumnya unsur-unsur di golongan 6. Ya, kayak S tadi kan dia berkoordinasi. Seperti itu, umumnya unsur-unsur golongan 6 yang berkoordinasi. Nanti di latihan soal itu saya bahas. Umumnya pasti yang oktet berkembang tuh ini lagi loh. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat ya Dominik ya, di pembahasan soal saya yang terakhir kita latihan. Jadi kalau koordinasi umumnya golongan 6, itu aja. Ya. Harus dicoba-coba sih Lewis-nya itu tuh. Ya. Sekarang saya coba contoh ini ya, bentuk geometri dari molekul SF4. SO2 nggak ada ikatan koordinasi, Bu. Ada satunya pasangan elektron ikatan. Saya gambarkan Lewis-nya ya. S itu kan punya 6 elektron valensi. O-nya ada 2 ya. Sebenarnya dia hanya butuh 2 kan untuk stabil. Satunya berikatan dengan O. Tapi kan SO2, Bu. O1 lagi gimana? Satu lagi dia berkoordinasi. Ingat koordinasi itu ngasih cuma-cuma dipakai bersama dari salah satu atom. Ya, Michelle. Sekarang kita coba yang SF4 ya. Udah jam berapa sih? Nah, ntar lagi habis ya waktunya ya. SF4 itu kalau lebih 5 menit maaf ya. SF4 itu kita cari bentuk geometri molekuler seperti apa. Pakai tipe molekul ya, coba. SF4. A-nya 1 karena atom pusatnya si S ini 1. X-nya ada berapa? Si atom yang berikatan atom pusatnya. Lihat F-nya ada 4, berarti AX 4. Ya. Terus pasangan elektron bebasnya ada berapa? Yuk kita hitung dulu. Oh my God. Sebentar. Struggle. Setengah. Atom pusat S itu kan golongan 6 ya, berarti elektron valensi atom pusatnya 6. Min, ikatannya ada berapa ini? Ada 4 buah. Berarti setengah kali 2 itu coret-coret 1 ya. Oh, dia itu AX4E1. Domainnya ada berapa? Ada 5. PEB-nya ada 1. Ya. Kita coba ya kalau ada PEB ini seperti apa.
Domainnya 5. Dia itu bipiramidal trigonal. Ya, jadi ini yang harus kalian hafal. Domainnya ada berapa, bentuknya seperti apa. Bipiramidal trigonal tuh sedikit sulit ya. Jadi ada yang lurus atas bawah seperti ini. Terus ada satu membentuk segitiga seperti ini. Dan di puncaknya itu ada yang keluar seperti ini. Ini bipiramidal trigonal. Aduh, struggle sekali ya. Jadi intinya bipiramida trigonal itu ada piramida yang ke atas, ada piramida yang ke bawah. Itu domain elektronnya 5. Kalau PEB-nya 1, kita cabut ikatan yang sudutnya paling jauh. Nah, cabutnya yang sebelah sini, yang puncak dari si segitiga ini. Ya, kan tadi gini. Kita cabut. Jadi bentuknya adalah, ini tuh ada 2 namanya ya, tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit. Ya. Jadi seperti itu bentuknya. Kalau misalkan pembelajarannya langsung, kalian akan lebih jelas melihatnya. Jadi nanti bisa diulang-ulangin videonya ya, bentuknya seperti apa. Jadi ini adalah jawabannya jungkat-jungkit. Atau tetrahedral terdistorsi, nama lainnya. Itu. Saya lanjut dulu. Ya. Ternyata bentuk geometri molekul itu ada hubungannya dengan kepolaran. Ya. Coba ada yang bisa memperkirakan dari 3 senyawa yang saya beri ini mana yang polar ya? Ingat menentukan kepolaran dari apa? Dari perbedaan keelektronegatifan atau dari keberadaan PEB. Saya mau tanya yang kanan ya Bu. Oke, terima kasih Frederick. Kanan tuh H2O. Apa itu yang kanan apa? Polar atau non polar maksudnya? Ya apa polar? H2O. Ya, polar atau non polar? Oke. Terima kasih Frederick. NH3 tuh apa Uril? Oke, polar. Saya mau tanya, jadi Joseph. Halo Joseph. Ya, Bu. Jadi CH4 polar atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena elektronnya lebih dari 6. Ya kan? Alasannya bukan itu ya. Non-polar CH4 misal. Oke Joseph, makasih. Tapi alasannya bukan itu. Kita lihat di sini keberadaannya. NH3 ada PEB, H2O ada PEB. Kan sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ada PEB itu berarti senyawanya polar. Dan betul kata Michelle, non-polar itu CH4 karena dia nggak ada PEB. Mengerti Joseph? Oke. Nah, coba kalau kalian lihat dari sini. Bagaimana ya pengaruh bentuk geometri molekul terhadap kepolaran suatu senyawa? Devin, coba jawab. Menurut Devin gimana? Ya, Bu. Menurut Devin, kalau dilihat, kan tadi kita udah tahu nih CH4 non-polar, NH3 polar, H2O polar. Menurut Devin, jadi senyawa polar itu yang seperti apa geometrinya, dan non-polar itu yang seperti apa geometrinya? Kalau yang polar punya PEB, kalau yang non-polar nggak punya PEB. Oke, itu betul. Tapi geometri molekulnya seperti apa? Selain Devin, kalau ada yang tahu boleh di chat.
Coba belajar memperkirakan. Non-polar itu kayak gini bentuknya. Betul ada PEB, nggak ada PEB juga. Tapi geometrinya bulat. Ya, terima kasih Michelle. Bulat. Apanya yang bulat coba? Ya. Trigonal planar. Oke. Jadi saya simpulkan aja langsung ya. Jadi senyawa polar dah nih ngalangin. Senyawa polar dan non polar itu bagaimana bentuk geometri molekulnya? Senyawa non polar itu bentuknya apa geometri molekulnya simetris. Simetris itu seperti apa? Yang saya suruh kalian hafalkan secara wajib ini. Ini bentuknya simetris. Simetris itu berarti si geometri molekulnya tidak terubah oleh PEB. Berarti linear, trigonal planar, tadi ada yang betul nih yang jawab si Curtis ya. Trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramida, oktahedral, semua senyawa yang memiliki geometri molekul ini adalah polar atau non-polar? Non-polar. Jadi kan tadi kita main-main seperti ini ya. Yang NF3 ya. Yang NF3 kan tadi dia tetrahedral seperti ini. Oh, dia kecabut ikatannya karena dia punya PEB. Ya. Nah, bentuk seperti ini tuh tidak simetris disebutnya karena yang harusnya tetrahedral jadinya malah trigonal piramida. Seperti itu. Jadi membedakan polar non polar selain perbedaan keelektronegatifan, selain PEB yang paling terlihat jelas itu ya PEB itu. Kita juga bisa menentukannya dari simetrisnya. Apakah dia simetris atau tidak? Oh, kalau kalian ketemu geometri molekul yang bentuknya seperti ini yang saya kasih tanda seru ini, oh berarti ini non polar, Bu. Kayak gitu. Ya. Coba, jadi kan kemarin ada latih. Nih, berarti yang bentuknya nih trigonal piramida, bengkok, terus tetrahedra terdistorsi atau ini ya tetrahedra terdistorsi itu jungkat-jungkit, planar T, ini polar dia. Karena tidak simetris. Simetrisnya seperti apa, Bu? Ini nih yang nggak ada PB-nya, trigonal bipiramida. Sebenarnya pengertiannya balik lagi, dia punya PB atau enggak. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, simetris itu berarti yang geometri molekulnya tidak terganggu oleh PB. Kalau gambar harus tadi saya jawab Curtis, kalau gambar harus dihafal ya Bu. Curtis, saya sudah bilang sampai berbusa, yang harus hafal yang ini, yang tanda seru ini. Karena ketika kalian memperkirakan ada PEB-nya, oh ini berarti kecabut, kalian bisa memperkirakan ini tuh bentuknya apa ya. Seperti itu. Yang harus dihafal banget di luar kepala, yang ini yang saya kasih tanda seru ini. Ya, sekarang saya menjawab yang Agnes ya. Bu, tadi kan SF4 trigonal bipiramida. Kenapa elektron yang diambil bukan yang ke atas atau ke bawah, melainkan trigonalnya? Nah, semoga terlihat ya Agnes ya dan anak-anak bentuknya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Trigonal bipiramida ini memang sedikit istimewa ya. Saya sudah bilang ya, gaya tarik-menarik pasangan elektron ikatan itu kuat.
Jadi lihat ini kan trigonal bipiramida. Kalau yang atas dan bawah, Agnes, dia punya gaya tarik menarik sama ini. Sama si ikatan-ikatan yang ada di sini. Ya. Tapi si yang melenceng sendiri ini, ya, lihat antara yang melenceng sendiri ini sama ke yang bentuk segitiga ini. Dia sudutnya besar banget, Agnes. Kalau sudutnya makin besar, kan jaraknya makin besar ya. Berarti dia gaya tarik menariknya sedikit kecil gaya tarik menariknya. Jadi dia gampang lepas. Kalau ada PEB itu berarti yang ini yang lepas. Seperti itu. Nih ya kan, saya ngasih sudutnya nggak sih di sini? Nih, lihat Nes. 120 nih jarak. Kan ini kan 120. Bayangin ini sama ini jaraknya jauh banget ini. Jadi si ini itu gaya tariknya kecil, jadi dia yang lepas. Ya. Nah, kalau ada 2 PEB, ini yang harus sering salah anak-anak. Kalau ada 2 PEB di bipiramidal trigonal, yang kecabut bukan atas bawah, bukan yang sendiri ini ya. Bukan yang sendiri ini dan ini. Bukan, tapi yang kecabut adalah 2 yang berdekatan ini, 120 derajat ini. Ini keistimewaan dari bentuk planar T. Gitu. Jadi yang harus hati-hati itu di bentuk kesimetrisan itu ini nih. Bukan trigonal piramida, mana sih tadi? Nih, tetrahedra terdistorsi dan planar T. Harus hati-hati. Ya, yang lainnya mah bisa kalian perkirakan, cuma di 2 ini sering salah. Dan sudut-sudutnya ini kalian pelajari juga ya. Ingat, kita itu PAS bareng sama SA. Siapa aja, bisa aja kita ditanya, ini berapa ya sudut ikatannya ya? Gitu. Kalau linear ini jelas linear 180 derajat, kalau trigonal planar 120 derajat. Nah, kalau tetrahedra 109,5. Seperti itu. Ini sudut-sudut ikatannya kadang ditanya. Sebenarnya yang utama itu bentuknya sih daripada sudutnya. Cuman kadang di UN, kalian udah nggak ada UN ya. Tapi di UN juga dulu suka ditanya. Jadi harus kalian pelajari. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Sebelumnya ada yang ditanya? Ada yang mau ditanya? Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk tugas, beberapa ada yang saya riset, perhatikan. Apakah kalian tugasnya ke riset atau enggak? Perhatikan ya. Dan pasti kalau ada yang tugas saya riset, saya kasih catatan apa gitu. Kenapa tugasnya saya riset. Dan saya nggak akan narik-narik lagi yang ke riset ini siapa. Jadi perhatikan sendiri-sendiri ya. Siapa yang ke riset. Tugasnya dan kita ulangannya minggu depan, hari Senin 9 November saat jam pelajaran PKN. Mohon maaf ya, saya ngambil jam orang karena kita harus ngebut. Saya mau tanya dong, ulangannya mau sampai geometri molekul aja atau kepolaran aja? Kalau kepolaran kan yang sebelumnya, atau mau sampai sini ulangannya? Lima detik ada yang jawab sampai geometri molekul ya. Kenapa, Bu? Sampai sini biar beres semua. Mantap, Brandon. Saya ulangin sekali lagi. Ulangannya mau sampai kepolaran saja, yang materi sebelum geometri ini berarti, atau mau sampai geometri molekul ini? Yang bahan lebih dikit, Bu.
Oh. Yang polar. Polar aja Bu, Polar aja Bu Oke, lah. Brandon kalah ya suaramu, maaf ya. Ya, kepolaran aja ya. Biar nanti ulangannya lebih bagus. Gitu. Jangan lupa, kadang itu anak terlalu fokus menggambar struktur Lewis. Belajar sampai mampus itu struktur Lewis. Tapi kadang-kadang suka hilang pengertian ikatan ion itu apa, ikatan kovalen itu apa. Itu padahal yang paling penting kan? Gitu. Jadi kalian saking fokusnya struktur Lewis, tapi lupa pengertian dasarnya itu apa. Jangan lupa itu. Ya. Karena kalian bisa membedakan, itu KKM di tangan lah. Gitu. Oke. Tidak ada yang bertanya ya? Pelajaran kedua ngapain Bu? Belajar untuk ulangan. Saya bakal upload pembahasan saya. Ya. Senang kan kalian? Nggak ada tugas. Belajar untuk ulangannya ya. Minggu depan saya akan lanjut materi baru. Ya, makasih Bu. Iya, kalau saya ngasih tugas banyak, saya juga nanti dimarahin ya. Lagi